kita bisa melihat pergerakan-pergerakan taktik politiknya yang makin terlihat ya, deklarasi yang dilaksanakan baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem menaikkan elektabilitasnya. Ya. Di samping itu juga dia aktif melakukan pergerakan-pergerakan menjalin koalisi. Ya. Namun dalam simulasi Pilpres 2 calon, Anies bakal memenangkan duel melawan Ganjar maupun Prabowo. Jika Pilpres digelar hingga ke putaran kedua, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan menunjukkan keunggulan dari Prabowo Subianto. Selanjutnya, jika Anies berhadapan dengan Ganjar, ternyata Anies juga unggul dengan 47,8% dukungan dibandingkan dengan Ganjar yang hanya 43,9%. Jadi survei Pollmetrics Indonesia ini menunjukkan Anies ini sudah berhasil rebound dan terus naik hingga unggul dalam bursa capres. Nah, dengan elektabilitas mencapai 20,8%. Jeblok di 4 lembaga survei, Nasdem tak memperoleh kotel efek Anies. Elektabilitas Partai Nasdem dari hasil sejumlah lembaga survei dilaporkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan suara Nasdem pada 2019 yang mencapai 9,5%. Survei terbaru yang dirilis 4 lembaga survei menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem tidak mewarnai 5%. Bahkan, Indostat menyebut elektabilitas Nasdem hanya 2,1%. Menanggapi hal survei tersebut, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya menanggapi santai hasil survei tersebut. Menurutnya sesuatu yang lumrah jika hasil antara lembaga survei berbeda. Ya, tidak apa-apa, di survei lain kan lolos. Biasa saja, satu server dengan survei lain ada perbedaan hasil. Kalau disuruh yang lolos, kami alhamdulillah. Kalau disuruh yang tidak lolos, itu jadi catatan buat kami untuk mengidentifikasi apa yang jadi penyebabnya sehingga kami bisa memperbaiki diri, ujarnya. Willy tetap optimis jika Nasdem akan memperoleh suara yang signifikan pada Pileg 2024. Apalagi jika berbicara tren, dalam 2 pemilu tren Partai Nasdem selalu lebih tinggi dari hasil survei. Pemilu masih 1 tahun lebih lagi, masih banyak waktu untuk berbenah. Apalagi tren Nasdem memang begitu dalam survei, tapi alhamdulillah hasil dari pemilu beberapa jauh dan itu sudah dibuktikan dalam 2 pemilu terakhir, jelas Willy. Berikut ini hasil 4 lembaga survei yang menggambarkan perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2024. Litbang Kompas rutin melaksanakan survei periodik mengenai tren pilihan partai politik dilakukan melalui tatap muka pada 24 September sampai 7 Oktober 2022. Survei sebelumnya dilakukan sejak Oktober 2019. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian 2,8%. Litbang Kompas membagi 2 kategori pada hasil survei-surveinya, yaitu partai papan atas dan partai papan menengah dan bawah. Nasdem masuk di kategori partai menengah dan bawah. Elektabilitas Nasdem 0,3% lebih tinggi dari ambang batas lolos parlemen atau parliamentary threshold, yaitu 4%. Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terkait tingkat elektabilitas partai politik di pemilu 2009 dan perbandingannya dengan saat ini. Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 3-9 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.200 elektabilitas Nasdem 5,4%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1%. Pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi sampel random sampling, PDIP 24,0%, Gerindra 13,4%, Golkar 8,5%, PKB 7,1%, PKS 6,9%, Demokrat 5,5%, Nasdem 5,4%, PPP 3,3%, PAN 1,2%, lainnya 5,4%, TT atau TJ 9,3%, LSI Deni JA. Berbeda dengan Litbang Kompas dan SMRC, lingkaran survei Indonesia LSI diramaikan. Nasdem hampir lolos ke Senayan dengan perolehan suara 3,9%. Survei Deni JA digelar pada 11 hingga 20 September 2022 dengan melibatkan 1.200 responden acak dari 34 provinsi. Of error survei dilaporkan kurang lebih 2,9%. PDIP 20,9%, kedua Golkar 14,5%,
3 Gerindra 9,8%, 4 PKS 8,3%, 5 PKB 5,9%, 6 Demokrat 5,4%, Nasdem 3,9%, Perindo 3%, PPP 2,1%, Hanura 0,8%, PSI 0,6%, Garuda 0,4%, PKPI 0,4%, PBB 0,1%, Berkarya 0,%, TT atau TG 21,6%. Lembaga survei Index State juga merilis hasil survei nasional mengenai elektabilitas partai politik. Survei ini diselenggarakan pada 10-19 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Nasdem mendapat 2,1% elektabilitasnya. Berbeda halnya ketika PDIP mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014 dan 2019, bahwa membawa efek yang signifikan kepada PDIP yang menjadikannya pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Demikian halnya dengan Partai Demokrat ketika mencalonkan SBY yang menjadikan partai berlambang berlian tersebut menjadi The Rising Star pada pemilu 2004 dan pemenang pada pemilu 2009. Partai Nasdem berharap dengan gerak cepatnya mendeklarasikan Anies sebagai capres seharusnya jika merujuk pada teori kotel efek, parpol yang mengusung capres dengan elektabilitas mumpuni dapat memperoleh elektoral yang signifikan. Akan tetapi apa yang ditemukan oleh 4 lembaga survei memperlihatkan teori selalu tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Meski Anies disebut memiliki elektabilitas yang konsisten di 3 besar kandidat capres 2024. Jeblok yang 4 lembaga survei, Nasdem tak memperoleh kotel efek Anies. Elektabilitas Partai Nasdem dari hasil sejumlah lembaga survei dilaporkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan suara Nasdem pada 2019 yang mencapai 9,5%. Survei terbaru yang dirilis 4 lembaga survei menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem tidak mewarnai 5%. Bahkan Indostat menyebut elektabilitas Nasdem hanya 2,1%. Menanggapi hal survei tersebut, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya menanggapi santai hasil survei tersebut. Menurutnya sesuatu yang lumrah jika hasil antara lembaga survei berbeda. Ya tidak apa-apa, di survei lain kan lolos. Biasa saja, satu server dengan survei lain ada perbedaan hasil. Kalau disuruh yang lolos, kami alhamdulillah. Kalau disuruh yang tidak lolos itu jadi catatan buat kami untuk mengidentifikasi apa yang jadi penyebabnya sehingga kami bisa memperbaiki diri, ujarnya. Willy tetap optimis jika Nasdem akan memperoleh suara yang signifikan pada Pileg 2024. Apalagi jika berbicara tren, dalam 2 pemilu tren Partai Nasdem selalu lebih tinggi dari hasil survei. Pemilu masih 1 tahun lebih lagi, masih banyak waktu untuk berbenah. Apalagi tren Nasdem memang begitu dalam survei, tapi alhamdulillah hasil dari pemilu beberapa jauh dan itu sudah dibuktikan dalam 2 pemilu terakhir, jelas Willy. Berikut ini hasil 4 lembaga survei yang menggambarkan perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2024. Litbang Kompas rutin melaksanakan survei periodik mengenai tren pilihan partai politik dilakukan melalui tatap muka pada 24 September